Yang artinya di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya kita berasal dari satu keturunan. Nenek moyangnya sama-sama merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Artinya semua manusia itu pada dasarnya adalah bersaudara, semuanya adalah famili besar. Sehingga karena kita semuanya adalah bersaudara, berasal dari satu jiwa, dari nenek moyang yang sama, maka untuk apa kita berbuat zalim terhadap saudara kita? Ketika kita berbuat zalim kepada saudara kita, sesungguhnya di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita berbuat zalim terhadap saudara kita, sama-sama satu keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, setelah mengkaji surah Ali Imran, maka kita melanjutkan kajian di surah An-Nisa. Pada hari ini saya akan membahas secara ringkas terlebih dahulu tentang kandungan pokok yang ada di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini kalau secara turunnya adalah turun sesudah surat Al-Mumtahanah. Di dalam mushaf merupakan surat yang keempat sesudah surah Ali Imran. Kandungan atau tema pokok dari surah An-Nisa itu adalah suratul adli war rahmah. Surat yang menekankan tentang pentingnya keadilan dan juga pentingnya kasih sayang. Jadi tema pokok yang ada di dalam surah An-Nisa ini adalah tentang bagaimana kita menerapkan prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang, terutama kepada kaum du'afa, orang-orang yang masuk kategori lemah. Yang kalau kemudian dihubungkan dengan surat-surat sebelumnya, di surah Al-Baqarah kita akan mendapatkan gambaran tentang mas'uliyah, tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan perannya sebagai khalifatullah fil ardh, termasuk manhaj al-istikhlaf. Bagaimana tanggung jawab dia dan metode yang seharusnya dia lakukan dalam rangka menjadi khalifatullah fil ardh. Ada kaum yang berhasil, ada kaum yang gagal, itu gambarannya ada di surah Al-Baqarah. Kemudian di surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang as-sabat alal manhajil qawim, supaya kita tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam menjalankan peran sebagai khalifatullah fil ardh, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, hendaknya tetap berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surah An-Nisa itu adalah tentang prinsip pokok dari
bagaimana seseorang itu menjalankan sebagai khalifatullah fil ardh. Asas yang utama itu adalah al-adlu war-rahmah, prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang, terutama kepada mereka yang dikategorikan sebagai du'afa. Makanya di dalam surah ini kita akan mendapatkan gambaran tentang mereka yang masuk kategori du'afa. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang, pertama kita dapatkan di surah An-Nisa ini tentang yatama, anak-anak yatim, kemudian perempuan, kemudian juga al-masakin, orang-orang miskin, al-abdu, tentang hamba, tentang pelayan, termasuk juga ahli waris. Kemudian juga tentang al-aqalliyat, kaum minoritas, walaupun mereka itu masuk dalam kaum minoritas yang bukan pemeluk agama Islam. Itu juga digambarkan tentang bagaimana kaum muslimin yang merupakan mayoritas memperlakukan mereka. Jadi kaum minoritas. Kenapa diberi nama surah An-Nisa? Surah An-Nisa, kalau An-Nisa itu secara bahasa berarti perempuan. Akan tetapi secara khusus kita akan mendapatkan bahwasanya An-Nisa itu seringkali digunakan dalam pengertian istri, pasangan hidup. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kamu itu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah ladang kamu itu dari mana saja kamu mau. Jadi yang dimaksudkan dengan nisa di sini jelas bukan perempuan biasa, akan tapi merupakan perempuan yang bersama dengan kita, yaitu istri-istri kita. An-nisa di sini, istri kalian, nisa hukum, istri kalian. Demikian juga di dalam hadis Rasulullah SAW juga menggambarkan nisa itu adalah istri. Misalnya sabda dari Rasulullah SAW, ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan an-nisa. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah, halal berkumpul dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah. Jelas bahwasanya yang dimaksudkan dengan perempuan di situ bukan perempuan secara umum, akan tapi adalah istri. Karena di dalam lanjutan hadisnya Rasulullah menyatakan kalian mengambilnya sebagai amanah, halal berkumpul dengan perantaraan kalimat Allah. Yang halal berkumpul tentu adalah pasangan hidup, istri. Jadi secara bahasa, makna secara umum itu memang adalah perempuan, tapi secara khusus biasanya memang diungkapkan terhadap istri yang merupakan pasangan hidup. Kenapa diberikan nama surat An-Nisa? Ini diambil terutama misalnya di berbagai ayat yang menggambarkan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan perempuan atau istri sebagai pasangan hidup. Di ayat yang keempat itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisa, berikan kepada istri. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran, karena keluarga itu merupakan lingkungan sosial yang paling kecil. Jadi masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Maka di dalam ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan isyarat bahwa annal mar'a law adala ma'a zaujatihi fi baitihi wa rahimaha fa innahu sayarifu kaifa sayadilu ma'a baqiyatid du'afa. Bahwa seseorang kalau dia bisa berbuat adil terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, dan juga bisa memberikan kasih sayang kepada istrinya, maka dia akan mengetahui bagaimana seharusnya dia juga berbuat adil dan memberikan kasih sayang
terhadap masyarakat secara umum kalau dia mempunyai tanggung jawab sebagai orang yang memberikan pengaruh di tengah-tengah masyarakat, kalau dia menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Fahiya suratul mustad'afin. Ini merupakan surat yang membicarakan tentang orang-orang yang dikategorikan lemah, mustad'afin, di mana sesungguhnya An-Nisa di sini merupakan perwakilan dari al-mustad'afin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi gambarannya itu kata Syekh Amr Khalid, wa ka'annallaha yaqulu laka, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada kalian, qabla an asta'minaka 'alal ard, sebelum saya memberikan amanah kepada kalian untuk mengelola bumi, maka perlihatkan kepadaku, arini adlakah fi baitika, perlihatkan kepadaku bagaimana kamu bisa berbuat adil di tengah-tengah keluarga kamu, di tengah-tengah rumah kamu. Kalau kamu bisa berbuat adil dan memberikan kasih sayang di rumah kamu, maka berarti kamu itu berhak untuk diberikan amanah yang lebih luas, yaitu mengelola bumi ini, menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Akan tapi kalau di tengah rumah tangganya saja dia belum bisa untuk memberikan keadilan, belum bisa untuk memberikan kasih sayang, maka itu menunjukkan bahwa dia itu belum mampu untuk diberikan amanah yang lebih luas lagi. Dalam ruang lingkup yang kecil saja dia belum bisa, bagaimana mungkin dia diberikan amanah untuk mengelola masyarakat yang lebih luas, yang tantangannya itu lebih banyak lagi, anggota masyarakatnya itu juga lebih banyak dibandingkan dengan keluarga. Jadi ada perhatian yang sangat besar yang diberikan di dalam agama ini terhadap kalangan mustad'afin, termasuk kepada perempuan. Yang ini sesungguhnya juga membantah anggapan orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu tidak memperhatikan martabat perempuan. Surah An-Nisa ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk memberikan yang terbaik kepada perempuan. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an itu suratul rijal, surat laki-laki, yang ada tentang surah perempuan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi hal pertama yang menjadi kandungan pokok di dalam surah ini adalah tentang prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang. Artinya di'amatul istikhlaf itu adalah al-adlu, asas dari seorang yang akan menjadi sebagai khalifah, pemimpin, baik di tengah-tengah keluarganya ataupun juga di tengah-tengah masyarakat secara lebih luas, itu adalah prinsip keadilan. Dan ini kemudian bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, takutlah, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan menjadi banyak laki-laki dan juga banyak perempuan. Jadi di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia itu berasal dari satu jiwa. Satu jiwa, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan Siti Hawa pun kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam, yang di dalam riwayat hadis itu dari tulang rusuk. Dan dari pasangan Nabiullah Adam dan Hawa inilah kemudian berkembanglah banyak manusia sampai sekarang ini.
Yang artinya di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya kita berasal dari satu keturunan. Nenek moyangnya sama-sama merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Artinya semua manusia itu pada dasarnya adalah bersaudara, semuanya adalah famili besar. Sehingga karena kita semuanya adalah bersaudara, berasal dari satu jiwa, dari nenek moyang yang sama, maka untuk apa kita berbuat zalim terhadap saudara kita? Ketika kita berbuat zalim kepada saudara kita, sesungguhnya di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kita berbuat zalim terhadap saudara kita, sama-sama satu keturunan. Jadi kita keturunan Nabi semua, Nabi Adam. Cuma karena jumlahnya sudah banyak, maka manusia itu kadang tidak begitu merasa bahwa sesungguhnya masing-masing dari kita itu adalah bersaudara, famili besar. Yang kita kenal itu hanya kerabat-kerabat dekat. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita semua itu berasal dari satu keturunan. Kita adalah keluarga besar dari Bani Adam. Keluarga besar dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang menarik di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa prinsip keadilan itu berlaku untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Semua manusia itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip keadilan itu berlaku untuk semua manusia. Makanya di dalam surah ini kemudian juga membicarakan tentang minoritas, yaitu yang berasal dari non-muslim. Artinya perlakuan terhadap mereka pun itu juga harus didasarkan pada prinsip keadilan. Jadi asasu di'amatul istikhlaf itu adalah al-adlu. Prinsip keadilan itu adalah prinsip pokok di dalam mengelola bumi, termasuk juga asasul mulki dalam prinsip kekuasaan. Jadi fal adlu asasul mulki, keadilan itu adalah pondasi dari kekuasaan. Wa asasul istiqrar, keadilan itu juga adalah pondasi dari adanya stabilitas. Kalau keadilan itu ditegakkan, hukum itu diberikan kepada semuanya tanpa pandang bulu, maka insya Allah akan terwujud yang namanya stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau tidak diterapkan keadilan, ada politik belah bambu, yang satu diangkat satunya diinjak-injak, maka pasti akan terjadi gejolak di tengah masyarakat. Karena yang diinjak-injak ini merasa bahwasanya mereka tidak diperlakukan secara adil. Pasti akan terjadi gejolak ketika tidak ada perlakuan yang sama. Yang tidak diperlakukan sama ini pasti akan memberontak. Mereka akan melakukan mungkin unjuk rasa dan lain-lainnya. Kenapa? Karena tidak diberikan perlakuan secara adil. Jadi asasul istiqrar, pondasi dari adanya stabilitas adalah manakala diberikan perlakuan secara adil di dalam semua lingkup itu. Semua lingkup. Ada kelompok-kelompok kalau kita lihat yang kemudian bubar. Salah satu persoalannya karena tidak adanya prinsip keadilan di tengah-tengah mereka. Kelompok-kelompok yang dulunya mulai dari awal misalnya, setelah berkembang kadang ada persoalan pembagian, ya istilahnya ghanimah, pembagian hasil yang tidak mereka pandang adil, maka kemudian ada yang keluar. Jadi asasul istiqrar. Kemudian juga asasul istikhlaf.
keadilan itu juga merupakan pondasi bagi seorang yang diberikan amanah sebagai khalifatullah fil ard. Asas tentang kepemimpinan, pemimpin ya harus adil. Makanya Ibnu Taimiyah itu bahkan menyatakan, walaupun ini agak ekstrim juga, beliau katakan innallaha yuqimu ad-daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Kata Ibnu Taimiyah, Allah itu akan menegakkan pemerintahan yang adil walaupun yang memimpin itu adalah orang kafir. Ini dalam hubungan terhadap rakyatnya, terhadap sesama manusia. Walaupun pemimpinnya itu kafir, akan tapi ketika dia memperlakukan semua rakyatnya itu secara adil, maka kerajaannya, kekuasaannya itu akan langgeng. Karena semua masyarakat menerima perlakuan secara adil, tercipta yang namanya stabilitas. Sebaliknya, wala yuqimu adz-dzalimah wa in kanat muslimah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan pemerintah yang zalim, daulah yang zalim, walaupun yang memimpin itu adalah muslim. Walaupun pemimpinnya itu muslim, akan tapi kalau dia tidak berbuat adil, maka kekuasaannya itu tidak akan langgeng karena terjadi gejolak tadi, asasul istiqrar, adanya stabilitas. Tidak ada stabilitas tengah-tengah masyarakat karena tidak adanya perlakuan yang adil. Tapi itu dalam konteks perlakuan terhadap sesama manusia, terhadap rakyatnya. Jadi sekali lagi, prinsip al-adlu war-rahmah yang ditegaskan di dalam surah An-Nisa ini, prinsip keadilan, prinsip kasih sayang. Dan ini merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menarik juga kalau dihubungkan dengan surah Ali Imran, di surah Ali Imran itu diakhiri dengan kalimat takwa juga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu beruntung. Sementara di awal surat An-Nisa itu juga diawali dengan kalimat takwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Nah, makanya kemudian di dalam ayat ini kita akan mendapatkan bagaimana perlakuan yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang berpotensi untuk dizalimi. Sesudah ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang anak-anak yatim di ayat yang kedua. Jadi di ayat kedua itu diberikan penjelasan tentang bagaimana memperlakukan anak yatim dengan baik dan benar. Karena memang anak yatim termasuk kategori yang duafa, golongan lemah. Ada potensi bagi walinya yang diberikan amanah untuk mengasuhnya untuk berbuat zalim terhadap dirinya. Kemudian di situ lanjutannya di ayat yang ketiga, ini ayat yang kurang disukai oleh perempuan, ayat yang berbicara tentang poligami. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan tentang keadilan, al-adlu, 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 adil, adil, adil kalau mau poligami, kalau tidak satu saja. Kemudian setelah itu berbicara tentang mahar diberikan kepada perempuan, bahkan terhadap as-sufaha, golongan yang dikategorikan ini akalnya kurang bagus, ya mungkin idiot, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk berbuat adil, bagaimana memperlakukan kepada mereka itu dengan adil. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Jadi memperlakukan mereka itu dengan baik supaya mereka itu bisa mengelola hartanya. Kalau tidak bisa ya jangan diberikan terlebih dahulu, takut mereka itu kemudian menghabiskan hartanya. Kemudian
Di lanjutan ayat ini kita akan mendapatkan juga tentang pembagian harta waris, yang di dalam hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang baru terhadap kaum muslimin. Di antaranya adalah diberikannya hak-hak perempuan yang pada masa sebelumnya, di masa jahiliyah, mereka tidak mendapatkan hak. Maka kemudian di dalam hak waris dalam agama Islam diberikan hak bagi mereka, yang itu sekali lagi sesungguhnya menunjukkan tentang perhatian agama Islam tentang perempuan, tentang bagaimana mereka itu seharusnya diberikan hak-haknya, memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, termasuk bagaimana menghormati ibu tiri yang di masa Arab jahiliyah itu kalau bapaknya meninggal itu ibunya malah jadi bagian dari harta waris, yang kemudian itu dihapuskan di dalam agama kita. Setelah itu setelah waris, kemudian kita akan mendapatkan pembicaraan yang lainnya, yang itu sekali lagi tema pokoknya adalah tentang keadilan, bahkan terhadap orang-orang yang dikategorikan budak. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam hukuman pada mereka itu kan. Kalau hukuman bagi orang-orang merdeka itu penuh, maka bagi orang-orang yang masuk kategori budak itu separuh ya, karena kedudukan mereka yang tidak penuh. Ini mengisyaratkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keringanan sesuai dengan kedudukan mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, prinsip yang ditekankan di dalam keadilan itu adalah la ifrata wala tafrid, tidak terlalu berlebihan tapi juga tidak terlalu jangan terlalu berlebihan dalam satu sisi, tapi juga jangan berlebihan di sisi yang lain. Kalau diistilahkan harta itu jangan terlalu pelit tapi jangan terlalu boros. Itu prinsipnya. Jadi prinsipnya itu adalah pertengahan. Jadi pertengahan di dalam memperlakukan mereka. Dalam hal ini misalnya terhadap perempuan, di situ ada hak-hak yang diberikan kepada mereka, akan tapi jangan kemudian dibuat terlalu bebas. Tapi jangan terlalu dikekang, tapi juga jangan terlalu bebas. Pertengahan. Termasuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan la dzul li nafsika, jangan zalimi kalian sendiri dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah. Nah, setelah membicarakan tentang prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal-hal yang bisa menghalangi terwujudnya prinsip keadilan dan prinsip kasih sayang. Di antaranya adalah al-bukhlu. Di al-bukhlu, pelit. Pelit ini nanti ada kaitannya dengan sifat rakus. Rakus dan pelit ini merupakan dua sifat yang saling berkaitan. Nah, sifat pelit ini akan membuat seseorang tidak bisa berbuat adil. Terlalu pelit misalnya, keluarganya tidak diberikan jatah dengan baik. Itu bagian dari hal yang membuat seseorang tidak bisa berbuat adil. Makanya pada masa Rasulullah SAW, Indun itu cerita kepada Rasul, ya Rasul, suami saya ini pelit sekali. Kalau beri belanja itu sangat sedikit, padahal hartanya itu banyak. Jadi hartanya banyak tapi istrinya kemudian diberikan belanja sedikit. Boleh enggak saya ini ngambil dari hartanya itu? Istilahnya nyuri-nyuri itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah membolehkan, silahkan kamu ambil sesuai dengan kadar keperluan kamu. Jadi boleh, silahkan kata Rasulullah.
Cuma di dalam hal ini kemudian ada perdebatan di kalangan ulama, apakah semua istri kemudian boleh itu langsung mengambil, ataukah dalam hal ini kedudukan Rasulullah SAW itu sebagai wakil dari pemerintah yang memberikan putusan, istilahnya minta keadilan dan kemudian diberikan putusan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang memang sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi bagi suami jangan terlalu pelit itu seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Uangnya itu banyak tapi istrinya kemudian dijatah sangat sedikit. Ini 5.000, 10.000 cukup kata istrinya. Cukup setahun itu juga cukup, bisa cukup ya, beli kalender setahun itu. Kalau beli kalender kan 1 tahun berlakunya itu. Jadi hal yang pertama yang menghalangi keadilan dan kasih sayang itu adalah bakhil. Sifat bakhil. Sebab kalau orang yang bakhil, bahkan ada yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Ingin sesuatu tapi kemudian kepikiran belia tapi peste area tak ada itu. Ini yang dikatakan kata Buya Hamka, orang yang mencari harta kan tapi dia menjadi budaknya harta. Mencari harta tapi dia menjadi budaknya harta. Dia tidak bisa menikmati harta yang dia cari. Seharusnya dia kan menikmati harta yang dia cari itu. Tapi dia karena rasa pelitnya dirinya dan keluarganya tidak bisa menikmati harta yang dia miliki. Padahal sekali lagi harta itu salah satunya adalah apa yang kita pergunakan, yang kita konsumsi. Kemudian hal yang lain yang bisa menghalangi al-adlu war-rahmah, keadilan dan kasih sayang itu adalah ar-riya, mencari muka terhadap orang lain. Jadi karena ingin dipuji oleh satu golongan maka dia tidak berbuat adil terhadap golongan yang lainnya. Ini bisa terjadi ketika di dalam misalnya kekuasaan, dia menginginkan untuk mendapatkan perhatian dari satu golongan, maka golongan itu yang diberikan fasilitas yang banyak, sementara golongan yang lain yang dia tidak ingin mendapatkan perhatiannya diperlakukan dengan tidak baik. Padahal sekali lagi ketika menjadi pemimpin maka semuanya itu harus diperhatikan dengan baik. Ada suri tauladan, ada contoh yang baik yang pernah diberikan oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ketika menjadi Perdana Menteri, kemudian dia katakan, saya sekarang menjadi Perdana Menteri, saya menjadi Perdana Menteri bagi semua rakyat, semua partai, semua golongan. Karena itu saya berlepas diri dari Partai Masyumi. Artinya kemudian kata Muhammad Nasir, saya tidak kemudian mendahulukan Partai Masyumi dibandingkan dengan partai-partai yang lain, karena saya sekarang menjadi milik semua golongan. Jadi beliau itu memperlakukan semuanya itu sama. Sehingga komentar dari orang-orang PNI pun yang merupakan partainya dari Bung Karno, beliau katakan itu, saya lebih suka kalau pemerintahan saya itu diperintah oleh Muhammad Nasir dibandingkan dengan pemerintahan yang diperintah oleh orang-orang partai saya sendiri. Kenapa? Karena prinsip keadilan yang ditegakkan oleh Muhammad Nasir itu. Jadi semua golongan diperlakukan sama. Saya berlepas diri dari partai ini karena saya sudah menjadi milik semuanya. Itu yang pernah dikatakan oleh Muhammad Nasir. Ar-riya, tapi kalau riya hanya ingin mencari muka dari suatu golongan, maka yang terjadi adalah politik belah bambu tadi. Yang satu diangkat, yang satunya kemudian diinjak. Itu namanya politik belah bambu. Kalau mau mecah itu kan, satu diangkat, satunya diinjak. Ada yang diberikan fasilitas banyak, tapi ada yang satunya kemudian ditindas. Kemudian yang ketiga itu adalah hubbuz zuhur, ingin menonjolkan diri. Itu juga bagian dari hal yang bisa menghalangi
terwujudnya al-adl war rahmah, keadilan dan kasih sayang, karena dia kemudian ingin dilihat oleh orang itu, sehingga yang dia lakukan adalah sama tadi, ada hubungannya untuk menyenangkan orang-orang yang dia inginkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan berlakulah adil, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak pernah berbuat zalim walaupun sebesar biji zarrah. Wa in taku hasana yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu ketika membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim sama sekali, bahkan membalas kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dengan balasan yang berlipat ganda. Dan kemudian di surah ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa dasar dari keadilan itu adalah taqwallah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas dari keadilan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyaratkan di awal surat, dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang di dalam agama inilah kita akan mendapatkan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lainnya, yaitu surah Al-Ahzab. Rasulullah itu kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan yang terbaik bagi kalian pada diri Rasulullah, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Di mana ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan, yang mengisyaratkan bahwa uswah hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah di dalam setiap keadaan, bahkan di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang bisa memicu amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Jadi asasu al-adli, dasar dari keadilan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kezaliman yang terbesar diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu kandungan pokok dari surah An-Nisa, suratul adli war rahmah, surat yang memberikan kita gambaran bahwasanya kita harus berbuat adil, harus memberikan kasih sayang, dan itu dimulai dari anggota keluarga terdekat kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Manakala seseorang itu bisa berbuat adil di tengah keluarganya, maka berarti dia mampu untuk diberikan amanah lebih luas, yaitu mengelola masyarakat, menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Tapi kalau di tengah keluarganya saja dia belum bisa untuk berbuat adil, bagaimana dia mau diberikan amanah yang lebih luas lagi menjadi pemimpin di tengah masyarakat? Boleh jadi dia akan juga melakukan hal yang sama, tidak berbuat adil terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.